Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggriyanti, NIM 20030150046, kelas PJKRA Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Yang pertama yaitu konsep dasar disiplin. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses arah impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk memproses dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman hukum pengawasan atau kontrol diri dan proses belajar. Baiklah, disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan, meskipun sifat-sifat kepribadian atau personal yang dibawa sejak lahir juga akan ikut. Mungkin untuk itu perlu upaya-upaya untuk menanamkan disiplin sedini mungkin terhadap siswa atau atlet. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Baiklah, lanjut. Yang kedua, klasifikasi disiplin. Disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala norma dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap apa tindakan pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran menumbuhkan disiplin diri atau self-disiplin. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan yang lebih mendalam untuk mengetahui segala nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Meskipun tidak ada yang memerintah dengan memberi sanksi-sanksi dan diawasi, bahkan akhirnya juga akan mematuhi nilai-nilai yang diketahuinya. Ini yang dinamakan disiplin diri atau self-disiplin. Baiklah, disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi. Karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran, disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi saja. Takut pada ancaman hukuman atau sanksi guru atau pelatih, disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa takut dihukum, karena diperintah dan tanpa disertai kesadaran, akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah. Yang ketiga, mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga melainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penapaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menggunakan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggup menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seseorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Ellis 1956 membedakan antara disiplin yang ditanamkan dengan pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman atau under comfort, dan disiplin yang
dikaitkan dengan proses belajar melalui penanaman kesadaran yang disebut dengan self-control disiplin. Baiklah, self-control disiplin adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan pada dirinya sendiri. Sedangkan under convert disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman. Baiklah, selanjutnya konsep dasar kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. Kemudian, yang kedua, persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasikan sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Antara lain, yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Kerjasama akan terjalin jika didasari oleh adanya kepentingan yang sama yang ingin dicapai oleh semua anggota. Kemudian yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan, artinya setiap orang yang ikut bekerja sama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan suatu kegiatan kerjasama. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh kegiatan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama tersebut. Yang keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong. Yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Prinsip ini merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama. Yang ketujuh atau G, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap yang terlibat dalam kelompok. Karena itu kerjasama harus dilandasi oleh tanggung jawab bersama. Yang kedelapan, penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Sebab penghargaan yang diwujudkan dalam rasa saling menghormati akan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, yang kesembilan, kerjasama harus dilandasi oleh kompromi, sebab kerjasama merupakan aktivitas bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan memiliki keinginan, kemampuan, dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, jenis kerjasama. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: yang pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama antara dan tidak setara. Dan yang B, kerjasama suplementer dan kerjasama diferensiasi. Baiklah, kita masuk yang kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya kerjasama antara produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi sesuatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya. Yang kedua, kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya, pemilik perusahaan
atau pabrik dan kepala biro adalah orang yang memiliki posisi lebih tinggi dan merupakan unsur pemutus, tetapi buruh dan pegawai hanya sebagai pelaksana. Kemudian yang B yaitu kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama, kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau combinable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama, mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri, misalnya mendorong sebuah truk bersama-sama, karena jika didorong oleh sendiri tidak bisa, atau mengangkat sebuah lemari secara bersama-sama karena jika diangkat sendiri tidak mampu. Kerjasama diferensiasi atau differential labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan berbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Lebih luas dan kompleks lagi, suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. Kerjasama koaksi dan suplementer dapat digolongkan sebagai jenis kerjasama langsung, sedangkan kerjasama diferensiasi tergolong jenis kerjasama tidak langsung, yaitu kerjasama yang sebagian besar pesertanya tidak berkumpul. Kerjasama diferensiasi atau difference labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan bagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Jadi lebih luas dan kompleks lagi, suatu pekerjaan diperlukan keahlian yang berkumpul. Kerjasama koaksi dan suplementer dapat digolongkan sebagai jenis kerjasama langsung, sedangkan kerjasama berferensi tergolong jenis kerjasama tidak langsung, yaitu kerjasama yang sebagian besar persyaratan tidak terkumpul. Selain jenis-jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Baiklah, kita akan masuk ke kerjasama internal. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan, misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga, yaitu struktur terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi, seperti pembinaan prestasi, humas, pertandingan, dan perwasitan, kesehatan, riset, dan pengembangan, serta para anggotanya. Kemudian yang B, kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan kepuasan, tujuan organisasi saling tergantung dan interaksi. Kemudian tahap-tahap kerjasama. Tahap-tahap kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. A. Menyendiri, kerjasama sendiri. Pada tahap ini, seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan, dan bagaimana kecepatan melakukan suatu pemahaman tentang diri sendiri akan membantu penentuan dengan siapa dapat bekerja sama pada bidang apa, berapa lama, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mengamati dan mengenal lingkungan tanpa kerjasama akan terjadi merupakan cara dapat membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. Kemudian yang C, merasa tertarik dengan penyesuaian diri. Pada tahap ini berdasarkan analisis pada poin A dan B berkaitan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu dibarengi dengan upaya penyesuaian. Hal ini paling mengingat manusianya yang terlibat dalam kerjasama yang akan terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, dan akses sumber daya. Kemudian yang D, terbuka untuk memberi dan menerima. Kemampuan sesuaikan diri adalah langkah menuju keterbukaan sikap. Orang yang terlibat dalam suatu kerjasama harus mau dan mampu untuk saling memberi dan menerima.
keegoan diri harus dikikis atau paling tidak dikurangi sehingga proses keterbukaan openness dapat berlangsung atau bisa disebut opens. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.